kita ada di pertemuan ke-5 ya, mengenai aliran linguistik. Jadi pada pembahasan kali ini di pertemuan 5 dan 6 kita akan membahas mengenai aliran linguistik. Nah, aliran linguistik sendiri dibagi ke beberapa macam ya, ke beberapa fase. Nah, kita akan membahas aliran linguistik yang di awal terlebih dahulu ya. Nah, pada umumnya aliran linguistik ini dibagi ke dalam 3. Ini adalah 3 aliran yang dianggap sangat berpengaruh dalam perkembangan keilmuan linguistik ya. Ada linguistik tradisional, linguistik strukturalis, dan linguistik transformasional. Ya, dan setelah itu ada banyak aliran-aliran yang muncul setelah ketiga aliran ini. Nah, kita mulai dulu dari aliran ini, perdebatan aliran-aliran ini dan sebagainya ya secara umum. Nah, linguistik sendiri memang merupakan keilmuan bahasa yang sejak zaman Yunani kuno ya sudah menjadi sebuah pembahasan yang cukup dikenal oleh para filsuf ya. Jadi linguistik tradisional ini merupakan salah satu keilmuan linguistik yang muncul pada zaman Yunani ya, zaman-zaman filsafat. Nah, pada zaman itu ada terjadi pertentangan antara linguistik tradisional dan linguistik struktural ya. Nah, perbedaannya itu karena pendekatan dari kedua aliran ini memiliki perbedaan khususnya dalam pemaknaan bahasa dalam hakikat bahasa itu sendiri. Nah, dalam tata bahasa tradisional disebutkan bahwa bahasa itu secara umum itu hanya yang dilihat adalah secara proses semantis saja atau dilihat dari maknanya. Nah, tetapi untuk tata bahasa struktural tidak hanya makna yang harus digali ya, tetapi struktur-struktur kebahasaan itu pun harus digali juga ya. Jadi untuk filsafat yang untuk linguistik tradisional sendiri dia berfokus pada pemaknaan, dan struktural itu tidak hanya pemaknaan tetapi fungsi dan struktur, khususnya struktur formal yang ada dalam bahasa tersebut. Ya, jadi ada pertentangan antara kedua aliran ini. Nah, linguistik tradisional ini itu kebagi ke dalam beberapa fase ya. Ada fase zaman Yunani, ada zaman Romawi, zaman pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman linguistik modern. Ini kemunculan linguistik ini setelah munculnya zaman Renaissance. Jadi pola fase yang muncul pada zaman linguistik tradisional ini dilihat dari perkembangan zaman-zaman filsafat ya. Karena pada dasarnya semua keilmuan itu muncul dari pemikiran-pemikiran filsuf ya. Ini salah satunya linguistik ini muncul dari filsafat bahasa. Nah, kita mulai dari zaman Yunani. Nah, pada zaman Yunani ini muncul di abad ke-5 sebelum Masehi ya. Nah, yang menjadi masalah pada zaman ini adalah bahasa merupakan sebuah anomali ya. Jadi bahasa itu sebuah hasil dari ya, ada dua pemikiran di sini, ada hasil dari alami, ada hasil dari konvensional. Artinya, kalau secara alami pada zaman ini berpikir bahwa bahasa itu muncul ya begitu saja secara alami. Kalau secara konvensi, dia muncul karena adanya pengaruh dari lingkungan. Makanya di zaman Yunani ini, pertentangan tentang bahasa ini dilihat dari kemunculan bahasanya. Apakah bahasa itu muncul secara natural atau secara konvensional? Nah, sebetulnya kedua permasalahan ini sampai sekarang pun masih diperdebatkan ya. Karena nanti ada yang disebut dengan aliran transformasional yang menyebutkan bahwa ya ternyata bahasa itu memang muncul karena manusia itu sudah memiliki pemikiran atau kita sebutnya itu fakultas sendiri ya, fakultas bahasa atau language faculty yang ada muncul dalam setiap manusia ketika mereka lahir. Gitu. Jadi ini adalah yang permasalahan yang muncul di zaman Yunani. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang cukup berperan di zaman Yunani itu ada kaum sofis, ada Plato, ada Aristoteles, ada kaum stoik atau stoa ya, dan Alexandrian. Nah, kaum sofisme ini salah satunya yang berperan itu adalah Protagoras ya.
Nah, dalam perkembangannya, Protagoras ini membagi kalimat menjadi beberapa jenis. Ada yang disebut dengan kalimat narasi, tanya, ada kalimat jawab, ada kalimat laporan, doa, dan sebagainya. Nah, pada perkembangannya, kaum sofis ini memang merupakan kaum yang cukup cendekiawan ya, yang karena mereka sudah mulai membagi teori-teori kebahasaan ya dari fungsi-fungsi bahasa itu sendiri. Kemudian Plato ini salah satu yang berperan juga. Kalau Plato dia membagi kata, jenis kata, ini sebutnya kelas kata mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesia sekarang, itu ada anoma dan remata. Jadi dalam satu bentuk kalimat itu ada yang disebut dengan nomina dan verba. Ini sudah apa namanya, sudah dimunculkan oleh Plato. Kemudian Aristoteles itu menambahkan satu kelas kata. Jadi Aristoteles ini mengembangkan gitu ya, mengembangkan teori dari Plato, yaitu mengembangkan kelas kata yang tadinya hanya dua, ada nomina dan verba, kemudian jadi ada sindesmoi atau disebut juga sebagai preposisi dan konjungsi. Kemudian kaum Stoa, salah satu kaum yang cendekiawan juga dari kaum Sofis. Kalau Sofis, kenapa dia membagi kalimat ke dalam beberapa jenis? Karena memang secara retoris mereka punya keilmuan yang retorikanya betul-betul hebat ya, makanya mereka fokus di pembagian atau jenis kalimat. Nah, kaum Stoa ini juga cukup cendekia karena kaum Stoa ini merupakan salah satu kaum di zaman filsafat Yunani yang berperan aktif dalam mengembangkan keilmuan, khususnya keilmuan apa namanya, pemikiran eh, apa namanya, kita sebutnya mungkin rasionalis dan sebagainya mungkin ya. Karena kaum Stoa ini cukup berperan dalam pengembangan banyak ilmu di zaman filsafat Yunani. Nah, ini dalam filsafat kebahasan pun kaum Stoa itu cukup berperan dengan adanya teori-teori komponen tentang bahasa ya. Di situ kaum Stoa mengemukakan ada tiga komponen utama dari studi bahasa, yaitu ada tanda, ada makna, juga ada situasi. Itu untuk kaum Stoa. Nah, kemudian yang terakhir itu kaum Alexandrian. Kalau kaum Alexandrian ini mewarisi keilmuan yang cukup apa namanya, cukup memberikan, istilahnya memberikan salah satu peninggalan yang cukup terkenal juga di zaman filsafat Yunani, karena kaum Alexandrian ini membuat sebuah buku ya. Nah, buku ini buku tata bahasa ya yang disebutnya Dionysius Rex. Ini merupakan salah satu dan mungkin buku pertama mengenai gramatika ya pada bentuk tata bahasa tradisional, khususnya di bahasa Latin pada saat itu. Nah, ini tokoh-tokoh yang cukup berperan dalam perkembangan linguistik pada zaman itu, di zaman Yunani. Nah, pada zaman Romawi ini tidak terlalu banyak berkembang seperti zaman Yunani, hanya karena berkembangnya di zaman Yunani sudah cukup besar, makanya zaman Romawi hanya mengikuti kelanjutan pada masa-masa zaman Yunani ya. Itu. Di sini mungkin mulai munculnya penerjemahan buku tentang gramatikal, kemudian banyaknya buku-buku juga tentang tata bahasa yang lainnya. Nah, kalau selanjutnya di zaman pertengahan ini, di zaman sudah mulai akan muncul di apa namanya, masa pencerahan ya. Di zaman pertengahan ini kan disebutnya juga sebagai zaman kegelapan. Kenapa? Karena pada saat itu memang pada zaman ini gereja sangat mendominasi dari setiap gerak-gerik kehidupan sosial di masyarakat ya. Nah, salah satunya pada bentuk kebahasaan pun pada zaman itu bahasa Latin itu menjadi salah satu bahasa yang digunakan untuk apa namanya, bentuk formal atau lingua franca sebagai bahasa-bahasa pengantar di gereja dan kemudian diplomasi dan ilmu pengetahuan. Di sini sudah muncul adanya, kita sebut monopoli ya, monopoli dari segi bahasa dan sebagainya. Karena pada saat itu gereja mulai menguasai bentuk sosial di masyarakat. Nah, kemudian
Setelah zaman pertengahan runtuh, ini dilanjutkan dengan berkembangnya zaman modern. Nah, zaman modern ini dimulai dengan adanya masa pencerahan atau zaman Renaissance. Mungkin Renaissance ini dari bahasa Prancis atau tidak tahu dari bahasa mana ya. Dari beberapa buku ada yang menyebutnya Renaissance, ada Renaissance dan sebagainya, tapi kita baca saja Renaissance ya. Nah, pada zaman ini muncullah keilmuan-keilmuan yang mulai diperhitungkan ke ilmiahannya ya, karena yang disebutnya masa pencerahan tentu saja filsafat-filsafat yang muncul keilmuan dari filsuf yang sebelumnya itu dikembangkan menjadi sebuah ilmu yang lebih pakem lagi, lebih jelas lagi keilmiahannya. Karena pada zaman Renaissance ini merupakan salah satu zaman di mana pemikiran masyarakat sudah mulai terbuka akan ilmu pengetahuan. Nah, dari masa Renaissance tentu saja akan ada zaman di mana masa linguistik ini menjadi sebuah ilmu yang dipandang sangat penting di kehidupan masyarakat ya. Karena kenapa? Karena dengan penggunaan linguistik sendiri kita dapat mengembangkan banyak keilmuan. Karena kalau kita lihat sekarang ilmu linguistik itu dapat di across atau kita dapat istilahnya itu digabungkan gitu ya, digabungkan dengan keilmuan lain, karena dengan adanya penggabungan ilmu pengetahuan akan muncul keilmuan-keilmuan baru. Nah, di zaman modern ini linguistik sudah dihybridkan dengan banyak keilmuan ya. Ilmu sosial, ilmu psikologi, kemudian ilmu-ilmu apa namanya kriminal seperti ya, seperti linguistik forensik dan sebagainya. Nah, di zaman linguistik modern ini banyak juga nanti bermunculan keilmuan-keilmuan linguistik yang baru yang mungkin sampai saat ini masih dipelajari ya, keilmuan-keilmuan itu seperti apa. Jadi perkembangan linguistik di zaman ini, di zaman tradisional ini cukup berkembang ya, dari zaman di mana masih muncul hanya sebagai pemikiran saja bahwa bahasa itu hanya sebagai alat komunikasi, sampai bahasa itu memiliki fungsi dan strukturnya pun memiliki arti yang mendalam ketika kita telaah lebih jauh. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi